subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya. Halo ya. Sebelum saya memulai cerita mistis saya ini, saya ingin mengenalkan diri dulu. Nama saya Rudi. Saya kebetulan bekerja di Minas, di daerah Minas. Nah, kalau kalian belum tahu daerah Minas itu di mana, itu kira-kira 25 atau 30 kilo dari Kota Pekanbaru ya, di Riau. Nah, kejadian mistis ini memang bukan kejadian mistis pertama yang saya alamin, cuman kejadian mistis yang ini bagi saya cukup unik gitu. Cukup unik sehingga saya ingin menceritakan kejadian ini di channel I Know You There ini. Saya bekerja di kantor, kebetulan bukan di lapangan, di mana kantor ini berada di ujung dari komplek perkantoran kami. Di kantor saya ada 8 orang pegawai, semua teman saya, dan masing-masing satu pegawai itu menempati satu ruangan. Jadi kantornya itu berupa lorong, jadi ada ruang. Nah, kebetulan saya ada di ruang dekat dengan kamar mandi. Jadi di ujung lorong itu ada kamar mandi, ada toilet ya, bukan kamar mandi tapi toilet. Nah, di mana di toilet itu dibagi menjadi 2. Kalau ke kanan itu ke toilet perempuan, kalau ke kiri itu ke toilet laki-laki. Nah, di pintu di dekat pintu toilet masing-masing itu ada wastafel yang ditutup dengan partisi. Memang di kantor saya ini teman-teman saya beberapa tuh pernah cerita ya kalau mereka mengalami kejadian mistis, kejadian horor pada saat mereka itu bekerja, baik itu malam maupun siang hari. Tetapi biasanya pada saat overtime, pada saat lembur. Jadi kami kebetulan libur Sabtu Minggu. Nah, ini ada beberapa kawan yang masuk misalnya hari Sabtu dan Minggu, yang otomatis di kantor itu nggak ada orang selain dia gitu. Nah, kejadiannya ini sama dengan yang saya alami gitu ya. Kejadian ini kalau nggak salah terjadi tahun 2016 ya, tahun 2016 akhir. Jadi sudah cukup lama. Pada waktu itu saya ditugaskan untuk overtime, untuk kerja lembur. Nah, kebetulan memang di kantor office boy-nya juga nggak ada, hanya saya aja sendiri. Saya masih ingat waktu itu sebelum jam 12 ya, kejadian sekitar jam 10, jam 11 siang. Itu cukup pagi kalau menurut saya gitu. Saya sedang mengerjakan tugas di komputer. Tiba-tiba ya maaf, saya pengen BAB, saya pengen ke toilet gitu. Nah, pergilah saya dengan percaya diri karena merasa nggak ada apa-apa lah ya. Saya pergi ke toilet yang letaknya itu dekat dengan kantor saya gitu. Saya masuk ke dalam toilet itu, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ke kanan itu ke toilet perempuan, kalau ke kiri ke toilet laki-laki. Dan kebetulan di toilet itu penerangannya itu hanya satu di tengah-tengah antara toilet laki-laki dan perempuan. Jadi cukup terang tetapi tidak begitu terang, jadi agak remang-remang lah sedikit. Saya ke kamar kecil, saya ke toilet. Nah, setelah BAB saya keluar. Dan di toilet itu kebetulan tidak ada sabun, hanya saya cuci tangan dengan pakai air saja. Karena sabunnya itu letaknya ada di wastafel yang dekat pintu toilet. Nah, kebetulan di depan wastafel itu ada kaca gitu, ada kaca untuk
bercermin, cermin ya, bukan ya, kaca cermin gitu. Nah, saya langsung aja mengambil sabun cair, saya cuci tangan pakai air. Setelah itu saya bersihkan, rapikan rambut. Saya ngeliat ke cermin, saya basahin air, saya rapikan rambut gitu ya. Nah, setelah rapikan rambut, saya perlu cuci tangan lagi dong. Jadi saya ambil sabun lagi, saya cuci tangan lagi. Nah, entah kenapa pada waktu saya sedang cuci tangan yang kedua itu, kan pandangan saya ke tangan, ke air dan ke tangan. Kok di cermin depan seperti ada bayangan gitu. Ada bayangan. Akhirnya karena saya tidak berpikiran apa-apa, saya ngelihat muka saya di cermin gitu, pantulan wajah saya di cermin. Seperti biasa saja gitu ya. Nah, sambil cuci tangan saya ngelihat muka saya di cermin. Tiba-tiba saya sangat kaget nih ya. Saya nggak pernah seperti ini ya. Itu gimana ya saya bilangnya? Tiba-tiba tangan yang sedang saya cuci ini, di cermin itu saya lihat tangan itu bergerak dan merapikan rambutnya. Saya seperti terkunci gitu, gimana? Seperti bengong saja ngelihatnya gitu. Sambil saya terus cuci tangan gitu ya. Tangannya terus bergerak, memegang rambut, merapikan rambutnya. Dan yang lucunya lagi, pantulan wajah saya di cermin itu dia tersenyum gitu. Tersenyum. Saya kaget luar biasa ngelihatnya. Tersenyum. Saya ngelihat, saya deketin lagi, tambah senyumnya tambah lebar. Itu saya ngada cerita waktu itu, memang saya sangat-sangat kaget dan tidak menyangka. Saya langsung keluar cepat-cepat, saya buka pintu, saya banting pintu itu, dan saya nggak kembali ke kantor. Jadi saya langsung ke arah pintu luar dan saya pulang. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Itu aja mungkin yang bisa saya ceritakan ya. Ternyata apa yang dialami, yang pernah teman-teman di kantor saya itu alamin, kejadiannya memang ternyata ada gitu. Dan mulai saat itu, kalau saya masuk lembur, saya masuk overtime, kalau tidak ada orang lain yang menemani seperti houseboy misalnya, atau office boy, saya nggak mau gitu. Jadi mungkin cukup sekian saja ceritanya. Mudah-mudahan bisa menghibur. Terima kasih.